Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendy di channel Telo Sport. Oke teman-teman, kita ngomongin sepak bola Indonesia. Persib, ya Persib. Kini bukan hanya klub besar Indonesia, tapi juga simbol kebangkitan sepak bola nasional di Asia. Setiap pertandingan mereka kini disiarkan secara luas, dibicarakan media asing dan menarik perhatian pengamat sepak bola. Beberapa portal olahraga Asia bahkan menyebut Persib Bandung sebagai kekuatan besar baru dari Asia Tenggara. Persib adalah klub yang bisa dijadikan prototipe ideal bagi klub-klub lain kalau ingin maju. Persib kini beroperasi dengan bisnis profesional, mengelola sponsor, hak siar, hingga penjualan merchandise secara terstruktur. Bahkan panel penutup lapangan untuk latihan pun bisa dijual ke sponsor. Pemirsa, klub ini juga dikenal memiliki neraca keuangan yang sehat tanpa tunggakan gaji, dan ini adalah sesuatu yang langka di Indonesia. Tak bisa dipungkiri bahwa keberhasilan Persib juga didorong oleh dukungan luar biasa dari Bobotoh dan Viking. Pemirsa, sekali lagi Persib adalah prototipe klub sepak bola ideal yang patut ditiru oleh klub lain di Indonesia. Kali ini kami akan sajikan podcast menarik tentang sepak bola Indonesia, terutama bahasan tentang Persib. Selamat menyimak. Kalau Timo Kapatse oke, kalau Persib Bandung oke nggak nih? Karena dia kan lagi berjuang di Liga Champions Asia League 2 ya. Ya, itu pasti pertimbangannya akan sangat rumit. Karena kan sebetulnya Liga Indonesia sendiri harus berjuang menaikkan kualitasnya. Indikatornya harus jelas. Indikatornya apa? Ya kita berbicara di level UFC kan, di level Piala Asia, Liga Champions Asia gitu loh. Nah, Persib ini kan sekarang progresnya lumayan. Bahkan dia sekarang di grup juara ya, masih di posisi atas. Ya, by the time kita syuting nanti malam tanding ya kalau nggak salah ya, tanding. Gitu. Dan pulangnya seandainya nih dia lolos ke babak berikutnya nih, ke babak gugur, sistem gugur. Akan melangkah sejauh apa nih Persib Bandung? Kalau saya lihat dari konsistensi mereka di Liga Super, kemudian posisi mereka sekarang meskipun masih di League 2 ya, di Liga Champions-nya, menurut saya cukup oke lah. Karena buat saya tujuan dari Persib atau siapapun yang tampil di Liga Champions Asia kan harus masuk di level elit gitu. Jadi menurut saya mereka bisa terus ya. Apalagi ya regulasi sekarang meskipun saya agak kontra, itu cukup membuat Persib sekarang bisa berbicara di level Asia. Meskipun regulasinya saya nggak terlalu oke lah, regulasi di Liga Supernya. Yang pemain asingnya? Karena terlalu banyak pemain asingnya. Saya baca kemarin saya lihat pertandingan, saya lihat line up-nya, ini mana sih pemain domestik? Semua nama Brasil, nama asing semua kan. Nggak di Dewa United, di mana? Semuanya, hampir semuanya adalah pemain-pemain yang dominasinya asing. Nah ini apakah karena memang kita nggak punya orang atau bakat-bakat sehingga asing mendominasi, atau seperti memang nggak terbuka kesempatannya? Nggak ada kesempatannya. Jadi sebenarnya kita punya banyak orang berbakat. Banyak. Coba kita lihat di kompetisi-kompetisi yang dibikin oleh swasta. Kita lihat yang EPA sekarang meskipun belum ideal. Itu kan sebetulnya kita punya bakat, punya talenta itu kan luar biasa banyaknya. Gitu loh. Cuma kan ketika kita punya bibit bagus, tidak ditanam di lahan yang bagus, dengan pupuk yang bagus, kan pasti mati itu. Nah, ini yang terjadi pada talenta kita itu bibit-bibitnya banyak. Tapi mereka nggak punya lahan untuk berkembang yang cukup baik. Ya kan, EPA menurut saya harus bebenah. Bebenahnya banyak sekali. Tapi yang pasti adalah mereka harus berkompetisi penuh. Nggak boleh lagi sistem turnamen seperti sekarang, misalnya itu. Yang kedua, regulasi di LIB itu harus berubah, harus memberi banyak kesempatan juga kepada pemain usia 21 ke bawah. Karena disitulah mereka digodok menjadi pemain yang tangguh karena mereka berhadapan dengan seniornya, gitu loh. Nah, kita masih harus diatur itu. Dan regulator itu nggak harus ikut FIFA. Mereka boleh membuat regulasi sendiri disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini kan yang kalau di Amerika main bola anak-anak itu boleh laki sama perempuan, gitu loh. Di kita kan susah, nggak bisa, harus bikin perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Gitu. Nah, regulasi-regulasi di bawah youth system itu fleksibel. Semua orang melakukan itu kalau negaranya maju. Nah, kita terlalu kaku pada peraturan, kita nggak berkembang mindsetnya. Jadi kalau bakat sih banyak banget. Kalau saya bawa tim ke Swedia itu kan yang kita kalahin Jerman, Suriah, Portugal dan segala macam. Usia 14 tahun tapi 16 tahun pasti kalah. Padahal cuma beda 2 tahun doang ya? Karena
waktu 14 tahun mereka ikut kompetisi, 15 tahun nggak ikut. Mereka hilang 2 tahun. Anak Jerman yang kita kalahin, sekarang kalah mereka. Pulang ke negaranya mereka ikut kompetisi. 16 tahun ketemu lagi, kalah karena si pemain Indonesianya berhenti, kompetisinya nggak ada. Gitu lah. Makanya sebetulnya EPA ini udah bener lah. Meskipun cara rekrutnya masih salah, masih ada jual beli. Ada ya itu. Jual beli pemain malah harus bayar, itu masih banyak terjadi. Lisensi EPA-nya dijual kepada pihak ketiga masih ada. Jadi kayak gitunya tuh pernik-perniknya tuh masih banyak. Tapi ide EPA sendiri menurut saya brilian. Nah, cuma nggak boleh lagi sistem turnamen, harus kompetisi. Kenapa? Kompetisi itu day by day dia akan menjaga dirinya, kira-kira gitu. Jadi nggak bisa lagi sistem turnamen. Harus mulai dari 16, 18, 20 mereka udah lakukan. Karena ini one step ahead untuk menjadi pemain yang di under 23, dari 23 langsung senior. Nah ini yang menurut saya EPA-nya inilah dibenahi dan bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi PSSI harus bilang, kamu harus benar-benar dengan EPA-nya, harus kamu didik sendiri. Kalau kamu ambil dari SSB harus kamu biayai dan segala macam. Pernik-pernik kayak gitu banyak sekali. Saya bisa ngomong 3 hari 3 malam. Tadi kalau nggak dengerin dari awal kita ini kayaknya panjang banget, banyak banget PR-nya gitu Bung ya. Gitu. Banyak banget. Butuh kesadaran penuh untuk orang-orang di PSSI bahwa pembinaan usia muda itu pilar, bahwa EPA harus dibenahi, bahwa timnas nggak bisa dibentuk dalam 1 malam. Itu harus betul-betul disadari. Dan muaranya itu kan Super League kan, muaranya kan. Ujungnya Super League, ujungnya lagi adalah tim nasional. Nah ini masuk ke pertanyaan terakhir aku nih. Nanti ada Zila juga pertanyaan terakhir nih. Persaingan di Super League ini makin panas ya antara Persib, Borneo dan Persija. Ya. Terakhir Borneo akhirnya kalah 2 kali berturut-turut. Terakhir setelah 13 kali berturut-turut ya? Iya, 11-an dia menang. Sampai akhirnya dia kalah dengan Bali ya kalau tidak salah dan juga dengan Persib Bandung. Ini Bung Joy ngelihatnya persaingannya akan seperti apa nih? Ini menarik ya. Terutama kalau kita bicara tim pesut ini kan. 10 kali ya nggak pernah kalah ya kalau nggak salah. 11 ya kalau nggak salah 11 atau 10 kali nggak pernah kalah. Tiba-tiba dia kalah lawan Bali United, kalah di kandang lawan Persib, dan Persib sendiri menurut saya tingkat kepercayaan dirinya sangat tinggi. Nah, ini yang membuat mereka bisa menang 1-4 apa 1-3 ya? 1-3 kalau nggak salah. Di kandang Borneo. Jadi dan Borneo itu menghadapi pertandingan susah lagi nih di minggu depan ini, lawannya Persebaya kalau nggak salah. Nah, ini persaingan ini akan ditentukan setelah bulan Desember. Siapa yang konsisten sampai dengan Mei, menurut saya itu yang paling asli. Tapi kalau lihat trennya, Persija dan Persib menurut saya paling oke sekarang. Nah, mereka nggak pernah kalah di 5 pertandingan terakhir, malah menang terus. Nah, ini tren negatifnya Borneo harus berhenti kalau mereka mau bersaing. Karena ini kejar-kejaran, kayak Arsenal dikejar Manchester City ini. Gitu. Arsenal kan biasanya jeblok setelah Januari, Christmas kan, gitu. Nah, ini mereka nggak boleh jeblok lagi kalau mereka tidak mau dikejar City, karena City ini mengerikan, gitu loh. Kalau Liverpool udah lupakan lah. Kalau MU, aduh, no comment kalau MU. Kalau MU progresnya menurut saya naik. Oke. Bahkan di awal musim saya dalam satu podcast ditanya, Joy gimana Liverpool? Lu kan pendukung Liverpool katanya. Liverpool nggak akan bisa. Saya bilang gitu. Kenapa? Mereka 5 kali kemenangan berturut-turut kalau nggak salah. Menangnya tuh menang bahaya terus. Tipis menangnya. Tipis-tipis lah. Menang kebetulan saya bilang gitu. Ini nggak bisa nih. Bahkan saya bilang lupain Liverpool. Itu udah berapa pekan yang lalu. Saya bilang Arsenal ini yang harus dijaga. Dan Manchester City. Karena ini timnya Pep ini luar biasa. Gitu loh. Selalu bikin kejutan meskipun tidak sebaik musim-musim lalu. Ya ini kembali kepada Persija, kepada di Liga Super ya, karena persaingan itu akan makin tipis dan Persib juga sedang konsentrasi di Liga Champions Asia kan. Nah, ada baiknya ada buruknya karena mereka pasti konsentrasinya terpecah, tapi PD-nya makin tinggi. Jadi Persib masih punya peluang untuk bisa menjadi juara 3 kali berturut-turut. Back to back. Ya, back to back lagi. Persija trennya bagus. Kepercayaan diri mereka mulai tumbuh meskipun keuangan mereka juga masih seret. Ya. Nah, ini yang tim satu lagi si Pesut ini. Pesut apa namanya? Pesut Etam. Pesut Etam ini harus menjaga ininya. Karena kan di situ juga ada sejumlah pemain yang biasa memperkuat tim nasional kan. Jadi harusnya sih mereka bisa bersaing. Berarti 3 kuda pacu ya ini? 3 kuda pacu. Persebaya saya agak nggak terlalu ini lagi. Bayangkara udah
Udah. Sekarang eranya Persib, eranya Persija, eranya Barito. Borneo. Bung Joy jagokan siapa? Itu Borneo, ya. Ya saya kira tiga kuda pacu itu. Tapi saya bukan karena saya orang Bandung, tapi saya merasa bahwa Persib sekarang yang terbaik karena kan sejak era profesional dan Persib dipegang oleh mantan petenis namanya Glenn Sugita, itu kan secara organisasi mereka terbaik. Harus diakui itu. Dari sisi bisnis mereka betul-betul membangun Persib lewat pure bisnis. Mereka nggak ngandelin lagi tiketing, mereka nggak ngandelin lagi sponsorship yang itu. Mereka betul-betul dikelola secara pure bisnis. Dan secara keuangan sehat ya? Secara finansial mereka sehat? Mereka sangat sehat. Sangat sehat. Salah satu yang bisa dicontoh sebetulnya. Dan saya kira fenomena Persib ini harusnya menjadi contoh lah. Gitu. Karena kan dia sebetulnya puluhan tahun dia hidup dari APBD. Ya kan? Nah, ketika dipegang oleh orang yang tepat, ya dilakukan business like terhadap ya seperti klub-klub di Eropa lah, betul-betul kan murni bisnis. Yang lain kan masih ngandelin. Coba tim sehebat Persija kan keuangannya masih Persija loh, kurang legend apa gitu ya kan? Ya kan Persebaya kurang legend apa gitu. Nah, Persib ya dengan segala kekurangannya menurut saya sekarang yang terbaik. Jadi kalau dia juara lagi nggak heran juga. Kalau dia bisa menembus level elit di Liga Champions Asia nggak heran juga. Dengan sila, bukan karena orang Bandung, tapi memang versi Bandung bagus. Jadi bukan karena bukan karena Bandung ya, kan? Saya fans Persib banget. Waktu kecil saya selalu datang ke Stadion Sidolik namanya. Untuk melihat idola-idola saya main Teten, Nandar Iskandar, Encas Tonip dan segala legend. Saya melihat mereka. Wah, pahlawan saya. Ada pertanyaan terakhir Ms. Sila? Udah, aku tadi sih udah oke. Cukup ya? Kita berharap gitu ya, semoga olahraga di Indonesia, kita nggak cuma ngomong sepak bola ya Bung ya gitu ya, makin baik. Kita Indonesia akan terus menunjukkan taringnya di mata dunia gitu ya. Bisa lah pasti Bisa. mungkin. Karena kita punya sources ada. Yang tidak punya itu kita adalah infrastruktur dan suprastrukturnya. Kalau infrastruktur suprastruktur ada, lalu pemerintah mengusahakan kepelatihan yang baik, jam-jam kepelatihan. Karena kan untuk mencetak satu atlet kita butuh 10.000 jam intens. Nah, itu kan kita butuh pelatih juga yang punya kategori luar biasa. Dulu Indonesia sering sekali mengirim pelatih atletik ke Amerika, ke Spanyol, pelatih renang kemana-kemana. Sekarang kan itu nggak ada. Bulu tangkis palingnya. Malah kita hebatnya kita mengekspor pelatih bulu tangkis, tapi cabang lain kan nggak ada. Ya hanya itu aja. Gitu. Apalagi cabang Olimpik. Jadi kalau itu mulai disadari dan dibenahi, saya yakin kita stepnya menguasai Asia Tenggara, lalu kita hebat lagi di Asia, lalu kita bisa berbicara lebih banyak di Olimpiade tanpa harus bergantung kepada panjat tebing dan bulu tangkis. Jadi menurut saya kita bisa. Tujuannya Indonesia emas. Indonesia emas, benar. Karena itu kan tujuannya. Kalau Cina kan dari tahun 88 dia udah lakukan, dia udah gong tuh 88. Dia pukul Amerika, dia pukul Rusia, dia pukul Eropa. Di 88 Olimpiade. Itu persiapannya 20 tahun. Gitu. Masih ada 20 tahun sih lah. Bisa, kita pasti bisa gitu. Tadi pas Bung Joy ngomong, kirain yang kita butuhkan apa cuma duit. Ternyata enggak, infrastruktur, ujung-ujungnya duit ya. Infrastruktur itu nggak perlu pemerintah bangun stadion, nggak perlu. Tapi regulasi yang mengatakan bahwa kalau pengembang bikin 10 hektar perumahan, ada 1 hektar yang harus dibebaskan untuk ruang terbuka hijau. Itu aja sebetulnya, nggak usah bangun stadion. Ya, biarkanlah bibit-bibit ini gitu ya. Orang kan selalu berpikir infrastruktur bikin stadion, enggak lah, nggak usah. Wow, ini daging banget ya. Ya harus kita undang di episode berikut. Terima kasih Bung Joy. Thank you Bung Joy telah gabung di Sikat Tipis. Ya, sehat, sukses selalu Bung Joy. Sama-sama, terima kasih, sehat juga. Thank you Bung Joy, thank you. Jadi ya tadi Sikat Tipis, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Oke teman-teman, semoga konten kali ini menghibur dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Salam olahraga dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum.